Indonesia adalah negara kaya akan budaya, seni, bahasa, dan memiliki ragam adat istiadat. Banyak di daerah-daerah tertentu yang memiliki diglosia dan dialek yang berbeda. Hal itu justru merupakan ciri khas dari daerah tertentu. Hal itu yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu diglosia dan dialek bahasa Madura. Tahukah kalian mengenai bahasa Madura? Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura yang mempunyai dialek-dialek tersebut di seluruh wilayah seperti Sampang, Bangkalan, Sumeneb, dan Pamekasan. Selanjutnya mari kita bahas apa itu diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat fungsi atas varian-varian yang ada di masyarakat. Misalnya seperti bahasa yang ada di dalam Madura. Madura memiliki tingkat varian tertentu dalam pengucapan bahasa dan dialek yang harus digunakan dalam suatu pengucapan di dalam situasi tertentu. Dialek itu sendiri adalah suku kata atau bahasa yang dalam pengucapannya itu berdasar karakter dan vokal serta tutur kata yang digunakan. Jadi diglosia dan dialek bahasa Madura adalah perpaduan antara pengucapan bahasa dan karakter serta vokal yang digunakan oleh orang Madura sebagai alat untuk berkomunikasi. Kalau menurut saya tentang bahasa Indonesia itu sebetulnya sama per daerah. Madura itu mempunyai 4 kabupaten terdiri Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing, punya karakter masing-masing. Salah satu contoh, Sumeneb itu mempunyai logat terseret. Terus Pamekasan standar, Sampang agak nyentak. Dan Bangkalan nyentak dengan pakai logat angengeng. Ya, itu ada salah satu contoh dari dialek dari Bangkalan ya. Sehingga itu terjadi dikira ada perbedaan halus dan kasarnya, sebetulnya sama kok. Seperti contohnya ya di daerah Sumeneb itu betul bahasa contohnya saleber. Nyampe Pamekasan seleber terpotong, nyampe Sampang seleber, Bangkalan leber. Nah di situ, tetapi artinya tetap sama, cuman di situ terpotongnya ada. Kalau saya kurang paham kenapa kok ada potongan, karena orang Madura ini ngelak gempang ngambil seenaknya. Salah satu contoh tadi saleber itu sebetulnya tulis di bahasa Madura itu benar Sumeneb. Tetapi di Pamekasan disingkat seleber. Di Madura ini sama kayak di Jawa kok, namanya kromo inggil. Kalau Jawa, di Madura ini sama, ada tingkatan bawah, tengah, dan tingkat atas. Satu contoh tingkat bawah bahasa Madura, sengkok, iya pas tengahan. Kalau sengkok berarti kamu, sengkok be'na, sengkok saya, abdina atau bekul kaule tengahan, abdi dalem atasan, khusus kaum bangsawan, itu tingkatan. Be'na sampian panjenengan tengahan, nan dalem bahasa tengki untuk kaum bangsawan. Dan juga di sini ya, yang tadi katakan perbedaan apanya itu tadi, setiap kota ada sedikit perbedaannya. Contohnya di sini memang rancu antara Pamekasan dengan Bangkalan rancu. Kalau menurut Pamekasan tak itu tidak masalah tak, tapi di Bangkalan lo. Nah di situ kata lo dengan tak ini bertantangan. Contohnya gitu, salak Bangkalan lo celok. Menurut penerima dari Pamekasan Sumeneb berarti celok kapi kecut semua. Padahal lo celok menurut orang Bangkalan itu manis semua. Nah di situ yang saya kurang berpikir ya, karena ada kerancuan antara lo dengan tak ini ya. Ada 3 tingkatan yang tadi, ada bawahan, tengahan, dan atasan. Kalau atasan itu mayoritas ya dipakai untuk kaum bangsawan, seperti contohnya nantedem
abdi telem keratonan itu ya, seperti itu. Terus kadangkala orang biarpun rakyat jelata itu bisa berbahasa tengkian karena melihat situasinya begitu, melihat sikon kepada siapa kita bicara, kepada siapa kita berbicara, membicarakan orang lain. Ini contohnya begini ya, seperti misalnya saya punya murid berbicara apa, abdinah nyon eti apa nyuah, betul. Bukan Pak, abdina nyon eti asenia, bukan, salah. Karena penyoh yang lebih tinggi seni. Dan akemi penyoh aseni. Ini tengki. Kalau ke Bapak mau kemana, Bapak asenia iki. Bener. Karena melihat logatnya tingkatan itu. Nah, contohnya misalnya Rosa sama Agus. Be'en logat Pamekasan ya. Be'en entar dek di Megus. Engkau entara kah telemah Pak Ipung, karena Pak Ipung bisa menyatakan gurunya Agus. Kalau Agus menyatakan sengko entara keroman Pak Ipung, salah, karena tak bisa pasen. Engkau entara mau ngocaknya bisa tetapi lebih anteng kikelu. Engkau entara ke telemah Pak Ipung, ini yang benar. Rosanya tanyakin kiai, bentak entara ke telemah Pak Ipung, Rosa. Abdina Kak Dinto Kiai Ki Adentos Agus, standar bahasanya. Terus Abdina Asarengah Agus de telema Pak Ipung, ini yang benar bahasanya. Jadi tidak ada logat lebih tua mana, karena menyatakan kepada saya gitu loh, itu contoh. Tetapi sama orang tua menyatakan Rosa beun erosoruah abereng Agus de telema Kiai, betul. Erosoro karena orang tuanya nyoroben karena masih anak-anak. Mon lebih tua dari konah de lemah kiai. Karena orang tuanya lebih muda dari yang disuruh. Nyono tolong abdinem dan kula makona panjenengan de lemah kiai. Betul, karena lebih tua. Mon ngode apa sebener tak langkong cilek ki kula ronyo sampean Rosa soro pleman beri terima kiai. Benar, ini bahasa lurus. Per daerah memang pengakuan rakyat setempat itu sangat berbeda, terpengaruh oleh lingkungannya itu sendiri ya. Sehingga apa mempengaruhi seperti bahasa lokal yang kita tabu, tidak mengerti, dibawa ke forum. Contohnya yang tadi sepak bola ngantang ya. Apa ngantang? Daerah lain tidak ngerti, ini bahasa yang lokal dibawa ke forum, padahal itu bahasa daerah itu sendiri. Sebetulnya sama kok bahasanya, cuman kadang-kadang kebiasaan kita berbicara yang bahasa gaul istilahnya, atau bahasa pergaulan ya, biasa main, dibawa ke forum, dibiasakan berbicara kepada secara umum. Kadang sering terjadi cek gaul loh, padahal itu tidak ada bahasa gaul itu. Cek gaul loh, padahal dulu nyetel, megenteng itu ada bahasa, memang ganteng ada. Megenteng, merapi, itu bahasa sudah biasa, berarti orang itu sempurna. Sekarang megaul, karena bahasa itu biasa lokal, biasa pergaulan dibawa ke forum, dibiasakan sehingga menjadi bahasa tradisi gitu loh. Satu contoh juga gitu, derma ke mau leben ke, padahal tidak ada di bahasa manapun. Ke bro sama dengan sekarang nasionalisme. Kalau di sini ke teh, nah bahasa itu bahasa tambahan, bahasa kebiasaan yang dibawa ke forum, sehingga orang itu menyebut itu ada yang gini loh, jasa, ada yang sebagai mengaku dirinya saudara, mengaku teman akrab dan keakraban lah. Gimana bro di situ mengartikan kebersamaan gitu loh, sama dengan ke. Dan satu yang tidak diinginkan, kebiasaan orang Madura, padahal itu orang kok bicara ke tambo pate aja. Nah yaitu iya, tetapi di Madura sudah terbiasa Dema patero, padahal orang ini yang bahasa jelek dibawa ke event tetapi lucu gitu, dianggap lucu. Satu lagi, kadang-kadang wali murid ya sering menegur gitu loh.
wali murid sering menegur gini, Pak, nitep ke budu salah. Karena budu itu menyatakan kepada hewan, tapi nitep anak atau bepotrah itu ya. Jelas masalah perbedaan. Jadi di penuturan saya itu kalau ada yang kejanggalan begini, kekurangan ditambah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.